Oke, selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa analisis multivariat. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai analisis cluster. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai analisis faktor maupun PCA, di mana kita mengelompokkan variabelnya. Nah, di sini untuk analisis cluster kita ingin mengelompokkan objeknya ke dalam beberapa cluster atau disebut juga sebagai kelompok berdasarkan kemiripan atau persamaan karakteristik umum antara objek-objek tersebut, sehingga nanti objek-objek yang berada di dalam satu cluster itu akan memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, objek ini bisa berupa barang dan jasa, kemudian responden, konsumen, tumbuhan, hewan, seperti itu. Jadi penggunaannya banyak sekali. Nah, di sini secara umumnya tujuan analisis cluster adalah mengetahui ada tidaknya perbedaan yang nyata antara kelompok yang terbentuk. Jadi nanti kita akan membentuk cluster ya. Jadi misalnya kita akan membentuk 3 cluster, 4 cluster, atau bagaimana nantinya. Jadi nanti kita melihat apakah ada perbedaan antara kelompok-kelompok yang terbentuk nantinya. Kemudian dari sana juga kita bisa melihat profil serta kecenderungan dari masing-masing cluster yang terbentuk. Karakteristiknya seperti apa, sehingga kita bisa merekomendasikan hal apa yang harus kita lakukan di tiap-tiap kelompok yang terbentuk tadi. Kemudian kita juga bisa melihat posisi masing-masing objek terhadap objek lainnya dari cluster yang terbentuk, seperti itu. Nah, untuk analisis cluster dikatakan baik jika mempunyai yang pertama homogenitas. Jadi homogenitas ini adalah kesamaan yang tinggi antara anggota dalam satu cluster. Jadi di dalam satu kelompok itu pastinya mempunyai kesamaan yang tinggi. Tetapi antar kelompok 1 dengan kelompok 2 pastinya heterogenitasnya atau perbedaannya ya tinggi juga, seperti itu. Jadi dalam satu kelompok itu mempunyai kesamaan yang tinggi, homogen, tapi antar kelompok itu bersifat heterogen, seperti itu. Nah, asumsi yang harus kita penuhi nantinya untuk analisis cluster, ya setidaknya datanya representatif. Jadi ketika kalian mengambil data, sampel yang diambil benar-benar bisa mewakili populasi yang ada. Berikutnya itu multikoloritas. Jadi setidaknya tidak ada efek multikoloritas di antara objek tersebut. Nah, ini prosesnya. Nanti kita akan mengukur kesamaan antar objek. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Nanti kita akan melihat dari jarak Euclidean. Ini sebenarnya banyak sekali ya metode lainnya selain Euclidean distance. Kemudian prosesnya lagi, ketika kita mempunyai data yang variabel yang bervariasi, misalnya variabel A itu jutaan misalnya adalah penghasilan per bulan, sedangkan variabel B jumlah anak. Nah, itu kan satuannya berbeda atau bervariasi, maka prosesnya kita melakukan standarisasi terlebih dahulu. Kemudian ada 2 metode pada analisis cluster. Itu yang pertama hierarchical method, yang kedua adalah non-hierarchical method, seperti itu. Jadi kalau hierarki itu kita memulai pengelompokan dengan 2 atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Jadi kita sudah ketemu objek mana yang mempunyai kesamaan, kemudian dilanjutkan lagi mencari objek lain mana yang dekat dengan kesamaan yang pertama tadi, dan seterusnya nanti dilanjutkan, sehingga nanti kita akan membentuk semacam pohon atau kalau dikenal sebagai dendrogram situ. Kemudian ada juga non-hierarchy method. Nah, kalau non-hierarchy ini peneliti sudah menentukan ingin berapa kelompok. Jadi kalau dari hierarki tadi itu nanti dia kelompoknya ada banyak sekali. Jadi peneliti memilih dari dendrogramnya kita mau berapa kelompok. Nah, tapi kalau non-hierarchy sebelum dimulai analisis kita sudah menentukan terlebih dahulu inginnya berapa. Itu perbedaan hierarki dan non-hierarki. Kemudian setelah kita peroleh hasilnya, kita lakukan interpretasi. Ya, setelah itu kita validasi dan profilisasi clusternya seperti apa. Nah, ini contohnya. Contohnya untuk analisis cluster non-hierarki. Jadi di sini saya menganalisis tentang produk makanan ringan. Jadi di sini ada snack A. Ingin mengelompokkan konsumen-konsumen berdasarkan profil konsumennya seperti apa. Jadi di sini saya mencari tahu dulu variabel-variabel apa saja yang ingin saya gunakan dalam penelitian saya.
Jadi contohnya saya mengambil usia konsumen, jumlah anak dari konsumen itu, kemudian penghasilan per bulannya bagaimana. Jadi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembelian snack A seperti itu. Jadi nanti kita bisa membuat suatu kelompok-kelompok yang bisa kita kita segmentasi pasarnya seperti apa seperti itu ya. Biasanya kalau di ekonomi seperti itu. Nah ini variabel-variabelnya yang digunakan. Nah ini nanti datanya bisa saya berikan, nanti teman-teman bisa lihat datanya. Nah di sini juga ada variabel tempat tinggal, daerah dan statusnya. Ini tidak digunakan. Jadi ini hanya informasi saja. Nah, yang kita gunakan adalah yang berupa numerik seperti itu. Nah, karena di sini datanya bervariasi, karena tadi di sini kita lihat ada income, penghasilan konsumen, kemudian ada variabel jumlah anak. Yang ini kan satuan ya, atau ada juga yang puluhan lah, misalnya jumlah anaknya ada 11 misalnya. Kemudian income nih ya biasanya jutaan atau ratus ribuan, sehingga bervariasi, sehingga perlu kita lakukan standarisasi terlebih dahulu. Nah, prosesnya mudah kalau di SPSS. Itu tinggal kalian pilih menu di sini, analyze descriptive statistik, kemudian pilih deskriptif, kemudian kalian masukkan variabel-variabel yang akan kita standarisasi, kemudian centang save standardized value as variable seperti itu. Kemudian nanti ketika kalian nanti akan muncul variabel baru di SPSS kalian, di data kalian, itu di depannya ada huruf Z. Jadi Z itu adalah yang sudah distandarisasi. Nah, tetapi untuk yang di deskriptif statistik jangan yang Z, tapi gunakan yang awal. Karena kan Z kan sudah proses standarisasi. Seperti itu. Jadi yang kalian gunakan untuk deskriptif statistik tetap yang data yang sebelum standarisasi. Nah, kalau kita lihat kan di sini usia di si responden itu paling minimum adalah 20 dan paling tua itu 42 dengan rata-ratanya adalah usianya 29,88. Di sini ada 60 responden yang akan kita analisis. Situ kemudian ada income, di sini ada yang rata-ratanya adalah sekitar 630.000, maksimumnya ini sekitar 2 juta seperti itu. Minimumnya 225.000 seperti itu. Nah, ini deskriptif statistiknya. Kemudian kita lakukan proses berikutnya ke analisis cluster. Nah, ini saya masih pakai SPSS yang lama. Ini file saya kuliah dahulu. Nah, jadi tadi kita ingin melakukan coming cluster atau non-hierarchy cluster. Nah, jadi non-hierarchy itu disebut juga sebagai coming cluster. Kita pilih menunya, kemudian masukkan variabel-variabelnya ke dalam sini, yang variabel standarisasi ya, yang ada Z-nya. Kita masukkan. Kemudian ya di sini label case-nya, mungkin bisa kita masukkan informasi respondennya. Kalau dalam hal ini kita masukkan variabel tinggalnya. Nah, karena kita menggunakan coming cluster di sini, maka nanti di bagian number of cluster itu kita ingin berapa. Misalnya saya ingin melihat antara 2 sampai 5. Maka ini standarnya itu antara 2 sampai 5 cluster ya. Jadi kita tidak perlu sampai banyak sekali pengelompokan. Nah, untuk agar seragam dalam penelitian ini kalian memasukkan angka 3 saja. Kemudian di bagian kotak save itu kalian centang bagian cluster membership. Jadi nanti akan muncul di data kalian kode clusternya untuk masing-masing responden. Kemudian di sini juga ini adalah jarak antar cluster ke pusat datanya bagaimana. Ini juga dicentang. Kemudian di bagian option di sini ada beberapa bagian yang akan dicentang. Di sini ada initial cluster center maupun tabel ANOVA. Nah, di sini ya, nanti ketika kalian setelah itu, nah ini adalah cluster membership. Ini adalah, jadi kita tahu responden pertama itu masuknya ke cluster pertama, responden kedua masuk ke cluster pertama juga, seperti itu. Jadi kalau tadi kita mengisi 3, jadi ada penentuan kelompok-kelompoknya di bagian data kalian, SPSS Data Editor. Kemudian rata-rata
jarak ke titik pusat cluster ya adalah ini 3,8 seperti itu. Nah, kemudian untuk interpretasinya, jadi kita menggunakan initial cluster center di sini. Jadi prosesnya kalau dalam manualnya memang cukup rumit ya, karena ada proses iterasinya juga yang diulang terus seperti itu. Jadi di sini saya menjelaskan bagian outputnya saja. Nah, di sini sebenarnya kita tidak menggunakan initial cluster center karena initial ini digunakan di awalnya, proses di awal iterasi. Nanti yang akan kita gunakan adalah di bagian final cluster center. Nah, ini cerita iterasinya nanti. Jadi kan dalam proses iterasi kalian paham tentang konvergen. Ketika nilainya yang saat ini dikurang dengan yang iterasi sebelumnya mendekati epsilon atau mendekati, kalau di program itu 10 pangkat negatif 8, maka dikatakan dia sudah konvergen, maka berhenti prosesnya. Nah, di sini berhenti di iterasi ke-8. Nah, sehingga kita memperoleh final clusternya seperti ini. Nah, di sini karena tadi kita prosesnya adalah standarisasi, tadi kan kita melakukan standarisasi, sehingga kita harus mengembalikannya lagi ke data asal. Kita kan sudah tahu rumusnya standarisasi adalah ZI sama dengan XI dikurang X bar dibagi dengan sigma dari variabel tersebut, seperti itu. Nah, jadi kita balikan lagi ke X-nya seperti itu. Jadi kalau kita kembalikan ke X, itu rumusnya akan menjadi mu ditambah Z dikali dengan sigma, seperti itu. Jadi di sini kita bisa tahu makna dari tanda negatif dan positif. Jadi kalau tanda negatif ini artinya data di bawah rata-rata total, kemudian kalau yang positif berarti data di atas rata-rata total, seperti itu. Nah, ini proses untuk mengembalikan ke data asal X, seperti itu. Nah, misalnya kita ambil untuk variabel usia. Jadi kan ini ya, kita ingin tahu tiga kelompok usia ini bagaimana. Nah, jadi kita masukkan nilai mu dari deskriptif statistik tadi yaitu 29,8833, kemudian sigmanya adalah 5,66. Ini diperoleh dari deskriptif statistik ya, yang di atas. Nah, ini ya, kan rata-rata 29,88 dan standar deviasinya adalah 5,66. Nah, kemudian nilai Z untuk klaster pertama itu berapa? Nah, di sini klaster pertama nilainya adalah 0,572. Seperti itu. Kemudian untuk Z untuk klaster kedua berapa? Z untuk klaster ketiga berapa? Sehingga nanti kita tahu bahwa di sini untuk responden di klaster pertama itu nilainya yaitu berkisar 33,12 tahun. Kemudian klaster kedua 28,54 tahun dan klaster ketiga 27,83 tahun. Nah, jadi tadi kan ada nilai negatif ya. Tadi kan negatif ini adalah di bawah rata-rata total. Jadi kalau rata-rata usia kan 29, maka terlihat bahwa untuk yang klaster 2 dan 3 memang benar di bawah rata-rata. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi untuk semua variabel yang lain. Jadi kita tahu nanti. Nah, setelah kita melakukan istilahnya interpretasinya untuk dari tabel final cluster center, selanjutnya kita akan melihat variabel-variabel mana yang berpengaruh ke model ini, seperti itu. Jadi kita menggunakan ANAVA, tabel ANAVA. Jadi tadi kan kita centang tadi ya bagian tabel ANAVA. Nah, kita cukup melihat dari nilai signifikansinya. Jadi kita melihat yang nilai p-value-nya kurang dari alfa. Ketika nilai sig-nya kurang dari alfa, maka dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap ketiga klaster tersebut, atau variabel itu punya perbedaan karakteristik untuk ketiga klaster tersebut, seperti itu. Nah, dalam hal ini yang lebih dari 5% itu anak dan TV, seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya untuk anak dan TV di sini
bahwa variabel tersebut tidak memberikan perbedaan secara nyata antara responden pada ketiga klaster. Jadi jumlah anak tadi itu tidak terlalu memberikan perbedaan dalam pembentukan 3 klaster maupun TV seperti itu. Kemudian, baru kita interpretasikan klasternya seperti apa. Jadi tadi kan kita buat tiga kelompok. Jadi usia, tadi kan klaster pertama dia mempunyai usia lebih tua dari rata-rata. Kemudian ada jumlah anak, kemudian jumlah anaknya tidak dipengaruhi apapun karena tadi tidak memberikan perbedaan. Kemudian income-nya juga di atas rata-rata populasi, membaca koran lebih lama dari rata-rata populasi, namun menonton TV lebih sedikit dari rata-rata. Nah, di kelompok satu ini juga mempunyai mobil, motor, dan kartu kredit yang lebih banyak dari rata-rata. Nah, sehingga dari ciri-ciri ini nanti kita bisa menyimpulkan bahwa yang ada di kelompok ini adalah karakteristiknya adalah orang kaya, sibuk bekerja, dan relatif sudah mapan, serta berasal dari golongan usia dewasa. Kemudian yang kasus kedua, kita juga interpretasikan bagaimana. Kemudian di sini kita lihat ciri-cirinya, maka ini masuk ke dalam golongan menengah, sibuk bekerja, relatif sudah mapan dalam segi materi, masuk golongan muda. Nah, dalam berbelanja mereka efisien dalam menggunakan waktu untuk membeli barang. Nah, kalau yang klaster ketiga, ini adalah lebih muda dari rata-rata, jumlah anak dari rata-rata populasi, income di bawah rata-rata, dan seterusnya. Nah, kalau ini ciri-cirinya adalah golongan bawah, kurang banyak bekerja, relatif tidak mapan dalam segi materi, dan masih termasuk golongan muda. Dalam berbelanja, mereka jarang pergi dan jarang membeli barang. Jadi, kalau dari sini kita bisa lihat mengelompokkannya menjadi 3 golongan dari 3 klaster. Jadi, klaster pertama kita masuk ke dalam golongan atas atau high class, golongan kedua itu masukkan golongan menengah, dan kelas ketiga golongan bawah. Nah, sehingga dari sini nanti teman-teman bisa merekomendasikan bagaimana perusahaan melakukan ini kan sudah tahu ya segmentasi pasarnya seperti apa, pengelompokan pasarnya bagaimana. Nah, apa yang harus dilakukan kepada golongan atas misalnya untuk penjualan snack tadi. Golongan menengah bagaimana juga teknik cara untuk melakukan pemasarannya maupun golongan bawah. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini banyaknya kasus untuk tiap klaster. Di klaster 1 ini ada 16 orang. Kemudian klaster 2 ada 20 dan klaster 3 ada 24. Seperti itu. Jadi totalnya ini adalah 60. Nah, hal ini juga bisa kalian lanjutkan lagi ke dalam analisis tabulasi silang di cluster analisisnya. Jadi kita ingin melihat nih, misalnya tabulasi silang antara tempat tinggal dengan pengelompokan tadi seperti apa. Nah, ini bisa kalian lanjutkan prosesnya di sini, kalian ikuti. Nah, di sini kita bisa tahu nih, kalau berdasarkan tempat tinggal di kota kecil, di sini tidak ada masuk di golongan 1 ya. Golongan 1 kan golongan atas ya. Karena masuk ke kota kecil. Nah, kota kecil ini lebih banyaknya adalah di golongan ketiga. Kota menengah masuk di golongan klaster kedua. Kota besar itu klaster pertama. Jadi sesuai ya hasilnya seperti itu. Ya, walaupun ada yang misalnya lompat satu bagian seperti itu, satu responden, tapi secara ininya masih masuk akal. Seperti itu. Maupun kita juga lihat statusnya dengan pengelompokannya seperti apa. Nah, ini adalah statusnya belum menikah tapi belum punya anak. Nah, ini menikah sudah punya anak ya. Jadi jangan salah interpretasi. Ya, bukan menikah dengan anak, tapi itu adalah menikah dan sudah memiliki anak. Seperti itu. Kalau yang kedua yaitu menikah tapi belum memiliki anak. Seperti itu. Ini pengelompokan berdasarkan status, baru kita interpretasikan. Nah, mungkin seperti itu tentang analisis Kamin cluster. Nanti kita lanjutkan lagi ke analisis hierarki. Terima kasih.